Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulia dengan NIM 31221067 dari kelas TI 22C8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dan implementasi sistem terdistribusi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem terdistribusi yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Halim Eskom Mkom. Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu ada definisi sistem terdistribusi. Di antaranya ada beberapa pengertian. Yang pertama, sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak sistem terdistribusi yang dapat mengkoordinasikan aktivitas masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem perangkat keras atau yang disebut dengan hardware, perangkat lunak, software, dan data. Kemudian yang ketiga yaitu pengguna sistem terdistribusi dapat merasakan sebuah fasilitas komputer yang terpadu meskipun sebenarnya terdiri dari banyak komputer yang berbeda di lokasi yang berbeda secara geografis. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sistem terdistribusi. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada transparansi, yaitu pengguna tidak perlu mengetahui keberadaan lokasi fisik dari sumber daya. Kemudian keterbukaan, yaitu sistem mudah diakses dan diperluas. Skalabilitas, yaitu sistem dapat menangani pertumbuhan baik dalam jumlah pengguna maupun data. Dan yang keempat yaitu ada fault tolerance, yaitu sistem mampu bertahan dari kegagalan sebagian komponen. Nah, untuk komponen sistem terdistribusi diantaranya ada node. Node yaitu unit komputasi yang independen. Kemudian ada middleware, yaitu lapisan perangkat lunak yang menyembunyikan kompleksitas jaringan. Yang ketiga ada protokol komunikasi, yaitu aturan untuk pertukaran data antar node. Untuk keuntungannya apa saja sih? Yang pertama ada resource sharing, yaitu sumber daya dapat dibagi dan digunakan secara bersama. Kemudian ada konsulensi, yaitu pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan di beberapa node. Yang ketiga ada reliabilitas, yaitu tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tunggal. Untuk tantangan sistem terdistribusi, apa saja tantangannya? Tentunya ada beberapa, di antaranya ada keamanan, yaitu melindungi data dan komunikasi dari akses yang tidak sah. Kemudian ada sinkronisasi, yaitu untuk memastikan data tetap konsisten di seluruh node. Ada kompleksitas, yaitu pengelolaan dan pemeliharaan yang lebih rumit. Untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada cloud computing. Apa itu? Cloud computing adalah layanan seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Kemudian sosial media, yaitu ada platform seperti Facebook dan Instagram. E-commerce, yaitu sistem seperti Amazon dan Tokopedia. Kemudian ada streaming media, yaitu layanan seperti Netflix dan YouTube. Yang selanjutnya ada Internet of Things atau IoT, yaitu perangkat pintar seperti smart home, wearable device, dan sensor industri. Mengapa sangat diperlukan sistem terdistribusi? Karena yang pertama yaitu performance, yaitu sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Kemudian ada distribution, yaitu banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya ada aplikasi perbankan dan komersial. Yang selanjutnya ada reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, maka tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat yaitu incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses terus meningkat. Selanjutnya ada sharing data.
dan segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. Selanjutnya meliputi hardware, yaitu disk, printer, scanner, juga software. Contohnya ada berkas, basis data, objek data, dan lain-lain. Yang terakhir ada communication, yaitu menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Jadi kesimpulan dari sistem terdistribusi ini adalah efisiensi dan kinerja penggunaan sumber daya yang lebih efisien dengan mendistribusikan beban kerja di berbagai node. Kemudian skalabilitas dan fleksibilitas, yaitu memudahkan atau mudah ditingkatkan kapasitasnya dengan menambah lebih banyak node. Dan yang terakhir ada reliabilitas dan fault tolerance, yaitu lebih tahan terhadap kegagalan komponen individu dan meningkatkan reliabilitas. Kolaborasi dan komunikasi, meningkatkan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai perangkat dan lokasi. Implementasi luas dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam cloud computing, media sosial, e-commerce, layanan streaming, dan lain-lain. Kemudian tantangan dan kompleksitas menghadapi tantangan dalam keamanan, sinkronisasi data, dan kompleksitas manajemen. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.